Selama ini pelihara ayam kampung pertumbuhannya tidak pernah mencapai target. Kita terus mempelajarinya, akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa ayam itu bisa cepat besar setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu dari segi pakan, lalu yang kedua dari segi jenis ayamnya. Jadi dua faktor ini ketika bisa terpenuhi maka ayam akan cepat besar dan akan bisa panen 2 bulan, 2,5 bulan, atau paling lama biasanya 3 bulan. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting teman-teman, yaitu tentang bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan anak ayam. Sebenarnya kita sudah pernah membahasnya, tapi mungkin ada yang masih belum paham, jadi kita akan buatkan lagi videonya. Kita sudah merangkumnya dan ini sangat sederhana. Semoga saja nantinya tidak ada informasi yang terlewat sehingga teman-teman semua tidak gagal paham. Supaya ayam yang kita pelihara itu bisa cepat besar, maka setidaknya ada dua hal teman-teman. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dari segi pakan, lalu yang kedua dari segi jenis ayamnya. Jadi dua faktor ini ketika kita bisa penuhi maka ayam akan cepat besar dan akan bisa panen 2 bulan, 2,5 bulan, atau paling lama biasanya ya 3 bulan. Sebelum kita bahas lebih jauh, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini, bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan, yaitu yang pertama tentang jenis pakan yang harus kita penuhi. Supaya DOC yang kita rawat itu bisa cepat besar, jadi jenis pakan yang harus kita siapkan ya teman-teman, itu untuk DOC baru menetas usia 0 sampai 30 hari itu adalah pur pabrikan. Jika teman-teman ingin DOC-nya cepat besar, sebaiknya diusahakan untuk memberikan pakan pur pabrikan, karena dalam pakan pur pabrikan nutrisinya itu sudah lengkap dan itu sudah teruji. Berbeda dengan ketika kita hanya memberikan pakan seadanya. Kalau di kampung-kampung itu biasanya masih banyak peternak tradisional, mereka memberikan DOC itu pakannya memakai menir beras. Jadi beras yang pecah kecil-kecil itu sebenarnya itu nutrisinya bagus, tetapi kalau untuk diberikan kepada DOC maka pertumbuhannya kami rasa kurang maksimal teman-teman. Pertumbuhannya tidak bisa cepat seperti ketika memakai pakan pur pabrikan. Pertumbuhannya nanti kalau pakai menir ya biasa-biasa saja, paling nanti umur 4 bulan atau bahkan 5 bulan baru bisa dipanen, atau kalau cepat ya paling cepat ya 3 bulan baru bisa dipanen. Sekarang ini pakan pur pabrikan sudah sangat mudah untuk didapatkan, sudah banyak dijual di toko-toko, jadi kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Buat teman-teman khususnya peternak pemula, seandainya ada yang masih menerapkan sistem tradisional memakai pakan untuk DOC pakainya menir beras, mungkin bisa dicoba beralih ke pakan pur pabrikan. Karena untuk masa DOC ini sangat penting teman-teman. Ketika masa DOC-nya itu sudah pertumbuhannya bagus 0 sampai 30 hari, nanti di bulan berikutnya untuk mencapai target bobot itu lebih cepat. Kemudian untuk DOC usahakan pakai pur yang bagus teman-teman. Teman-teman bisa memberikan pur BR1 atau 511 atau apalah terserah, yang penting yang memang dikhususkan untuk anak ayam, yang proteinnya biasanya kisaran 21% sampai 23%. Oke, sekarang masuk ke cara penggunaannya atau cara memberi pakannya. Jadi pakan pur pabrikan kita berikan untuk DOC dari usia 0 sampai 30 hari. Setelah itu nanti usia 1 bulan ke atas
teman-teman bisa campur dengan pakan alternatif. Perbandingan antara pakan pur pabrikan dengan pakan alternatif ini bisa 80% banding 20%, bisa juga 70% banding 30%, atau 50% banding 50%. Silahkan disesuaikan saja dengan bahan pakan alternatif yang dipakai, dan juga sesuaikan dengan usia ayamnya. Karena kalau usia ayamnya masih kecil, kemudian digempur dengan pakan-pakan alternatif yang nutrisinya mungkin kurang bagus ya, maka pertumbuhannya pasti akan lambat. Seandainya teman-teman mau menerapkan pakan full pur pabrikan dari awal sampai panen, itu malah lebih bagus, tetapi permasalahannya nanti keuntungannya akan sangat tipis, atau bahkan bisa jadi malah rugi. Jadi untuk peternak rumahan, ternak kecil-kecilan, cuma beberapa ekor gitu yang dipelihara, sebaiknya usahakan pakan full pur pabrikan cukup di usia 0-30 hari saja. Setelah itu kita berikan pakan campuran menggunakan bahan-bahan alternatif yang tersedia di alam. Kita kembali ke pembahasan cara memberikan pakan untuk DOC usia 0-1 bulan. Pertama, dengan cara full time atau pakan itu selalu tersedia. Ketika pakan tinggal sedikit, maka itu atau pakan mau habis, itu langsung ditambah lagi. Jadi tempat pakan tidak pernah kosong. Otomatis nanti ayamnya tidak pernah kelaparan. Kemudian cara yang kedua yaitu pemberiannya dijadwal. Misalnya saja sehari diberi pakan 3 kali ataupun 4 kali. Dengan cara ini DOC akan lebih lahap ketika makan. Sebagai contoh, pagi jam 6 kita berikan pakan, nanti jarak 3-4 jam pakan ini akan habis. Kemudian nanti siang sekitar jam 12 kita kasih pakan lagi. Jarak 3-4 jam pakan akan habis lagi. Setelah itu sore sekitar jam 5 atau jam 6 kita kasih pakan lagi. Dengan cara ini ayam akan lahap sekali teman-teman ketika makan, karena mereka merasa lapar, berbeda dengan ketika pakan itu selalu tersedia. Kalau pakan selalu tersedia, ayam tidak akan terlihat lahap karena perutnya selalu terisi makanan. Tapi ketika kita memberikan pakan jarang-jarang 3 kali atau 4 kali dalam sehari, maka ayam itu akan merasa lapar dan ketika diberi pakan menjadi sangat lahap. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah lebih cepat mana pertumbuhan DOC yang pakannya selalu tersedia atau DOC yang pakannya terjadwal 3-4 kali dalam sehari. Menurut pengamatan kami hasilnya sama saja teman-teman. Jadi dua metode pemberian pakan tadi itu keduanya sama-sama bagus. Terserah teman-teman mau menerapkan yang mana, silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing juga, situasi, kondisi, dan toleransi. Selain tentang pakan, yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah jenis ayam itu sendiri. Kemudian mengenai jenis-jenis ayam ini akan kita bahas di lain waktu. Karena kalau kita lanjutkan di sini, takutnya nanti durasi videonya terlalu panjang, nanti teman-teman malah kecewa, merasa tidak puas dan sakit hati. Baik, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like, komen, share, lihat kolom deskripsi. Kemudian sampai jumpa di video berikutnya.